Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah ya. Sekarang nampaknya seorang Jokowi ya kemana-mana di belakang mereka ada si Kodari ya. Mungkin sekalian mereka survei begitu kan. Jadi dalam beberapa dalam beberapa berita yang mengatakan bahwa seorang Jokowi bisa saja elektabilitasnya, kepercayaan publik terhadap seorang Jokowi begitu kan ya, publik terhadap seorang Jokowi bisa mencapai 90%. Wah, ini gimana sih Kodari ini begitu kan ya? Apakah ini ngaco atau survei abal-abalan atau pengamatan bagaimana begitu? Jadi melihat dengan hal ini justru ya si Kodari ini jadi bulan-bulanan warganet. Ya, ngapain muncul ya di belakang seorang Jokowi? Ngapain muncul katanya begitu kan ya? Ini ya menandakan lihat saja begitu nampaknya survei-survei mulai ya dimainkan karena ada menantu seorang Jokowi, anaknya seorang Jokowi di situ begitu kan. Ya kita lihat saja realitasnya. Nampaknya bagi kami adalah ketika melihat dengan apa yang kemudian dilakukan oleh si Kodari ini pasti muncul narasi-narasi ini, masyarakat akan puas, masyarakat akan puas, tapi pada kenyataannya jauh dari situ begitu kan. Maka dengan asumsi seperti ini saya katakan bahwa hal-hal itu bisa saja ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka tutupi atau bagaimana begitu kan ya. Tapi yang jelas ya si Kodari muncul terus di situ begitu kan, di belakang seorang Jokowi begitu kan ya. Terus kemudian di belakangnya mereka ada si Kodari. Ini gimana maksudnya begitu kan ya? Masa sekelas presiden ya didampingi si survei-survei seperti itu terus begitu kan? Sudah kelihatan kok masyarakat hari ini kan cerdas di situ begitu kan? Masyarakat hari ini cerdas ya melihat bagaimana sebuah realitas yang ada. Nongol terus ya sambil ketawa. Kodari, ini gimana begitu kan ya? Ya salah satunya pasti muncul narasi-narasi wah surveinya ini surveinya itu begitu kan. Padahal masyarakat Indonesia hari ini sudah tidak begitu percaya lagi terhadap survei-survei yang ada selama ini begitu kan ya. Apalagi survei abal-abal, apalagi surveinya terafiliasi kepada salah satu calon misalnya ya. Itu sudah tidak begitu dipercaya lagi di situ begitu kan ya. Nampaknya seorang Jokowi juga mulai ketakutan mereka ketika mereka persaingan dari menantunya, persaingan dari Kaisang yang digadang-gadang menjadi kepala daerah. Itu poinnya begitu kan. Saya rasa hari ini di kepemimpinan dari seorang Jokowi begitu kan ya, bagaimana lembaga-lembaga survei ini akan merilis ya di detik-detik akhir setelah Jokowi lengser, bagaimana kepuasan publik, bagaimana bagaimana kinerja seorang Jokowi. Ya biar apa? Biar Jokowi itu setelah lengser nanti biar tidak dicap sebagai presiden yang kemudian ya buruk dan tidak baik begitu kan. Pasti mulai sekarang mulai di surveinya ada. Kita lihat saja begitu kan. Sedangkan dari dari PDIP sendiri begitu kan ya, dari pendukung-pendukung PDIP, simpatisan dan sebagainya, sudah jelas mereka begitu sudah tidak mendukung seorang Jokowi. Gimana logikanya? Secara tidak langsung maka yang pertama adalah kekuatan dari seorang Jokowi di balik mereka adalah hanya menggunakan survei begitu kan, survei, tapi pada ujung-ujungnya mereka masyarakat Indonesia sudah tidak begitu percaya lagi begitu kan ya. Lihat saja si Kodari begitu, nampaknya si Kodari di situ ya mondar mandir begitu. Saya nggak tahu ini maksudnya bagaimana begitu kan, kok mondar mandir terus begitu kan ya. ini saya nggak tahu konsepnya bagaimana si Kodari ini begitu, mondar mandir di depan seorang Jokowi di situ begitu ya. Ya nampaknya sambil mengamati begitu kan ya, karena si Kodari ini mengamati mungkin karena ada sisi wawancara dengan masyarakat ya, dengan wartawan di situ begitu kan.
dianggap puas begitu, padahal masyarakat sejati begitu kan ya tidak perlu dengan melihat survei-survei seperti itu, melihat realitas apa yang dikerjakan seorang Jokowi. Di situ banyak yang kemudian tidak begitu percaya. Ya, inilah politik yang ada saat ini begitu kan. Tetapi banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu ya yang mengatakan ngapain survei itu aja begitu. Ini Grace udah dapat jatah nih, masuk nih nggak dapat, tempel terus ya. Entar Pak Lurah ya lengser mau jadi apa si Kodari ini? Komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra ya. Tapi inilah sebuah realitas apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi begitu kan ya. Pasti ada sisi kelemahannya. Tapi kok tumben si Kodari ini kok muncul hari ini? Jangan-jangan nanti ya jadi staf kepresidenan. Mari kita baca ini. Nongol di sesi wawancara Jokowi, Kodari jadi bulan-bulanan warganet ya. Wawancara cegat atau dostrop Presiden Joko Widodo atau Jokowi Konawi di Sulawesi Tenggara mendadak viral lantaran ada seorang pria yang ingin mendekati seorang presiden. Langkah pria tersebut langsung dihadang ya personel pasukan pengamanan ya. Momen ini membuat doorstop ya Jokowi terhenti sejenak. Dalam momen tersebut Jokowi turut didampingi oleh Makes Budi Gunadi Sadikin dan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono dan Mensesnek Pratikno hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Namun yang lebih mengejutkan warganet Indonesia dalam wawancara itu ada juga Direktur ya Eksekutif Indobarometer ya M. Kodari. Alhasil keberadaan Kodari itu menjadi cibiran banyak warganet di media sosial atau di social egg. Bahkan ya tanda pagar tagar Kodari mendapati trending topik Indonesia di posisi teratas. Banyak warganet yang tiba-tiba melakukan kekesalannya pada Kodari. Banyak yang mereka mempertanyakan kapasitas atau jabatan Kodari dalam sisa pemerintahan Jokowi saat ini. Jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang terjadi selama ini di kepemimpinan dari seorang presiden, bagaimana lengsernya ya bisa terkesan marwah, bisa terkesan meninggalkan prestasi, bisa terkesan bahwa kepuasan publik terhadap Jokowi itu benar-benar hampir 90%. Nah, itulah ya nampaknya begitu kan. Apa? Jadi apa sih Kodari ini? Kan lembaga survei mereka. Kalau boleh jadi pengamat ya pengamat mereka aja begitu kan. Maka nampaknya ini yang akan menjadi catatan penting kepada kita bahwa jangan terlalu percaya dengan drama-drama mereka begitu kan ya. Politik sewajarnya saja, tapi pengamatan dan kepercayaan diri harus benar-benar 100%. Jangan-jangan ya muncul lagi nanti survei begitu kan. Kan aneh di situ begitu ya. Kata netizen di situ, ada Kodari di belakang Jokowi ya, dia sebagai apa ya? Oke gas 90% puas. Kodari yang sebelum pemilih sudah 50% akhirnya muncul bersama Jokowi ketahuan sekongkol ya. Sudah 6 tahun gaji saya ditahan Pak, jongos baru Kodari pelangak pelongo. Wah ini komentar dari netizen. Ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Sebagai apa si Kodari ini? Ya kita lihat sajalah nantinya. Karena nampaknya bagi kami adalah melihat apa yang kemudian disampaikan Kodari ini ya mulai agak mengamati terkait dengan munculnya survei yang ada ya. Ini kelihatan sekali kok begitu kan ya, untuk memframing masyarakat yang ada di Indonesia saat ini ya, atau publik. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Kodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Kodari Podcast Rakyat ini.